Islam adalah agama yang syumuliyah. Syumuliyah sini bermakna bahwa menyeluruh semua urusan itu tersentuh oleh Islam. Sebagaimana manusia juga punya urusan yang dimensinya sangat sangat luas, maka Islam juga menyertainya dari mulai mau bangun tidur sampai tidur kembali. Dimensi Islam itu melingkupi. Secara umum bisa juga berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, pertahanan, negara, bangsa, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alaikum bitahiyatil Islam bitahiyatil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita berada pada dinul hanif, pada agama yang hanif, agama yang lurus, yakni al-Islam. Agama ini dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terakhir diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinul Islam. Sahabat sekalian, terkait dengan fitrah Islam itu sendiri, tentu kita mengingat sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 tadi dijelaskan bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Dan juga dalam sebuah hadis dijelaskan tentang kullu mauludi yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu au yumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana juga kita bisa lihat dalam sejarah umat terdahulu, bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dari fitrahnya. Misalkan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang mengedepankan pergaulan yang tidak sesuai dengan fitrah sesama jenis, atau juga tentang kemusyrikan umat-umat terdahulu di mana mereka menyembah berhala, atau juga terjadinya di umat Nabi Lut terkait dengan transgender, transseksual, emansipasi wanita, dan juga perilaku-perilaku menyimpang yang jauh yang saat ini menjadi masalah politik dan juga sosial di Indonesia, misalkan di negara kita, misalkan adalah tentang korupsi dan sebagainya. Tentu fenomena-fenomena itu tidak bisa dikatakan lain kecuali fenomena yang menyimpang dari fitrah Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba mengedepankan terkait tentang penguatan kita terhadap Islam adalah agama fitrah. Kalau kita melihat pada ayat-ayat yang terkaitan dengan fitrah, tentu kita akan menemukan macam-macam fitrah. Yaitu bahwa fitrah manusia itu terbagi tiga. Yang pertama terkait dengan fitrah beragama, kemudian fitrah dalam arti suci, dan yang ketiga fitrah intelektual secara akliyah. Secara akliyah orang juga bisa sampai kepada mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah faktor dari manusia mengapa dia berpaling dari fitrahnya itu, sebagaimana yang terunjukkan di muka tadi terkait bagaimana umat Nabi Lut, bagaimana kemusyrikan dan sebagainya yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mengapa mereka berpaling dari fitrahnya ini? Tentu yang pertama
tidak memahaminya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa di dalam alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Semua ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, betul bahwa saya menyaksikan atau kami menyaksikan. Nah, terkait dengan perjanjian itu yang kemudian ketika lahir ke muka bumi ini perlu diingatkan kembali ruhnya bahwa dia telah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjadi penyimpangan dari fitrah itu karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentu tidak menggunakan akalnya dengan baik sehingga tidak mampu menganalisa, tidak mampu memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Karena yang baik dan yang buruk itu bisa dinalar secara baik tentang untung ruginya, sehingga yang untung itu tentu sesuai dengan fitrah, tapi yang rugi tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Dan yang ketiga terkait dengan bagaimana cara untuk memelihara fitrah manusia itu. Dan cara memelihara fitrah manusia ini yang pertama tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita, yang telah diwariskan kepada kita. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, maka kita harus menghadapkan wajah kita kepada Allah SWT. Artinya kita harus lurus memegang teguh agama Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, tentu kita harus mensucikan jiwa kita dengan tazkiyatun nafs. Yakni kita bersihkan jiwa kita bersihkan diri kita, rohani kita, jiwa kita, agar senantiasa kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika di dunia ini dengan ibadah kepada Allah. Sehingga jiwa kita lah yang kemudian menjadi penentu kebaikan itu sendiri. Dan yang ketiga tentu kita harus menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin sebagai bagian cara ekspresi penalaran yang berhubungan dengan diri kita. Sahabat sekalian, memahami terkait dengan Islam adalah fitrah ini, kita bisa pahami karakteristik agama kita sendiri, karakteristik Islam ya. Misalkan Islam itu adalah agama yang robbaniyah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kendaraan yang kita gunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Islam sesungguhnya adalah agama yang disebut dengan insaniyah. Semua ajarannya itu custom atau sesuai dengan kebutuhan manusia, ya. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan dengan diri manusia. Islam agama yang sesungguhnya secara insaniyah, secara kemanusiaan itu pas, tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang merusak sisi manusiawi dan sebagainya. Kenapa? Karena antara Islam sebagai agama dengan kita sebagai manusia, penciptanya sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika Islam diberikan kepada kita, adalah itu pula yang harus dipakai oleh manusia yang diciptakan oleh Allah, penciptanya yang sama. Dan yang ketiga, Islam adalah agama yang syumuliyah. Syumuliyah sini bermakna bahwa menyeluruh semua urusan itu tersentuh oleh Islam, sebagaimana manusia juga punya urusan yang dimensinya sangat luas, maka Islam juga menyertainya dari mulai mau bangun tidur sampai tidur kembali. Dimensi Islam itu melingkupi. Secara umum bisa juga berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, pertahanan, negara, bangsa dan sebagainya. Itu adalah sentuhan dengan Islam. Dan yang keempat, karakteristik Islam itu juga adalah waqi'iyah. Islam itu adalah realistis ya, waqi'i. Sama sesuatu mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman adalah zaman yang berada dalam situasi apapun, Islam tetap bisa eksis, tetap bisa tegak liyadhirahu ala dini kullih. Sampai kapanpun Islam tetap akan zahir, akan wujud, akan bisa mengawal kebutuhan dan perkembangan manusia, makhluk Allah yang akan di muka bumi ini. Dan yang terpenting yang sekarang menjadi arus utama kehidupan Muslim dan Islam, baik di tingkat negara maupun pribadi, adalah wasatiyah,
Islam itu moderat sebenarnya, ya moderat. Makanya di antara Islam yang memiliki karakteristik moderat adalah bagaimana kemudian kita sesungguhnya tidak apa yang ekstrim atau yang tidak moderat itu, misalkan dalam Al-Quran dijelaskan yang tidak moderat, misalkan Yahudi, Uzair ibnullah, Yahudi menganggap Uzair itu anaknya Allah, itu yang ekstrim. Kemudian juga ada yang dalam Quran dijelaskan bahwa Isa sebagai Tuhan, itu juga bagian dari inhiraf, penyimpangan, itu adalah bagian dari ekstrim. Sementara Islam wasatiyah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah posisinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, rububiyah, uluhiyah, ya. Juga Rasulullah sebagai utusan, tidak lebih tidak kurang, ya seperti itu. Dan juga hal lain yang kaitan dengan kehidupan sehari pun juga ditempatkan secara wasatiyah. Dan yang terakhir tentu Islam adalah agama yang akliyah, agama yang bisa dinalar, yang bisa dipelajari, yang bisa difikir, yang bisa dinalar. Semua ajaran-ajarannya nggak ada yang bisa terlewat. Sahabat-sahabat sekalian, tentu hal ini yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana kita selalu harus mensyukuri anugerah Islam yang diberikan Allah kepada kita, karena itulah bagian yang oleh Allah diberikan kepada kita, yakni Islam sesuai dengan fitrah yang sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum tadi ayat 30, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dinul qayyim adalah ajaran yang baik, sementara manusia fitrah asalnya baik. Tentu ketika dia disatukan dengan Islam, maka menjadi orang yang disebut agamanya rahmatan lil alamin, orangnya pun juga akan memberikan manfaat kepada orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menikmati Islam ini, bisa menikmati Islam yang fitrah, yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita memahami Islam dengan baik, ya. Memahami Islam dengan baik, memahami Islam dengan benar. Memahami Islam dengan benar itu apa artinya? Jadi memahami dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Kita pahami melalui sumber-sumber dengan metodologi, dengan media yang baik, sehingga pemahaman kita bisa mendalam, ya. Pemahaman kita syamil, menyeluruh gitu, sehingga itulah yang kita bisa lakukan untuk menikmati Islam. Ketika kita tidak belajar Islam, tidak memahami Islam, tidak berusaha untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam, tentu bisa jadi Islam itu menjadi sumpek kepada kitanya karena nggak banyak paham. Oleh karena itu menjadi tuntutan besar bagi kita untuk paham tentang Islam itu dengan baik. Yang kedua, tentu dengan cara prakteknya yang benar. Dalam hal ini, praktek yang benar itu ya kita melakukan ibadah, melakukan berekonomi, bermuamalah sosial, membangun hubungan dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam apapun, kita praktekkan dengan cara-cara yang dipandu oleh Islam. Mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu semua menjadi tuntutan kita. Dan yang ketiga, cara kita untuk menikmati Islam itu dengan apa? Dengan kita menyertakan fisik, jiwa, akal, dan hati kita dalam melaksanakan Islam. Kadang-kadang fisiknya, akalnya dipuaskan, tapi hatinya kosong. Hatinya dipuaskan, akalnya tidak ikut. Fisiknya rukuk sujud sampai hitam jidatnya, sampai segala macam, tapi akal hatinya tidak ikut. Itu tentu akan tidak memudahkan, tidak bisa menikmati Islam. Yang terakhir, untuk kita bisa menikmati Islam adalah dengan bagaimana kita mempersatukan Islam itu dengan kepribadian kita. Jadi ketika kita melihat, menampilkan sosok pribadi, kitalah sosok Islam itu sendiri. Islam mewujud dalam kepribadian kita, sehingga ketika orang melihat kita, seperti orang melihat agama kita. Dengan demikian, sekalian, tentu kalau kita ingin tahu mengapa Islam berat dilakukan, ya tentu yang pertama karena nggak paham tadi mana Islam. Yang kedua ya tentu ada satu yang sakit hatinya, misalkan sakit jiwanya, atau fisiknya sakit, ya kita nggak akan bisa dapat melaksanakan Islam dengan baik. Dan yang ketiga tentu karena kita nggak mengerjakan Islam, mengamalkan Islam dengan seluruh potensi yang kita miliki. Dan yang terakhir, karena kita nggak paham makna Islam dan untuk kebaikan hidup kita, maka kemudian kita acuhkan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari tidak kompatibel, maksudnya tidak cocok Islam itu dengan kita. Karena sebenarnya bukan Islam tidak cocok dengan kita yang tidak memahami Islam sehingga tidak bisa
menjadikan wujud nyata bagi keunggulan dan keagungan Islam dalam kehidupan kita. Semoga dengan amaliyah Ramadan saat ini kita bisa menjadi pribadi yang nampak wujudnya amalan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.